batin mungkin ya, Mas. Kalau sekarang, oke. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, aku mau langsung share aja kali ya, Mas. Kita langsung share screen. Jadi diminta untuk sharing sebenarnya ya di hari ini sama teman-teman dari Jarivis gitu. Yeah. Kayak mau sharing tentang optimalisasi bisnis dengan digitalisasi laporan. Sebenarnya di era sekarang itu digital sepenting apa sih gitu. Mungkin nanti kita akan sharing bareng ya. Sebenarnya sekarang tuh kalau bisnis pengen jadi optimal, apakah tetap harus stay dengan konvensional? Apakah kita tetap harus stay kayak ya udah deh kita pasrah aja gitu dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin nanti kita akan sharing-sharing bareng ya dari aku, Amiga, sama dari Mas Gatot sendiri dari Jarivis. Nah, sedikit mungkin perkenalan tentang Amiga, boleh ya Mas Indra? Jadi Amiga bisa dimulai, kita juga ngelakuin satu transformation atau apa ya, digital transformation mungkin ya kalau dibilang gitu. Kita mulai dari 2019 dan kita hanya fokus di service aja teman-teman. Jadi benar-benar service yang ya udah deh ada orang nyuruh ngerjain sesuatu, ya udah kita kerjain secara manual. Kita ada orang yang ngerjain di situ. Sampai di tahun kemarin kita mulai develop nih satu produk, dulu namanya masih Amiga System, di mana yang kita coba agak sedikit bukan aware ya, kayak aduh kayaknya ini kayaknya masalah deh gitu dari klien kita selama satu tahun, atau sebenarnya aku udah running dari 2014, bahwa ternyata orang-orang itu agak sedikit males ya buat nyatet gitu. Even satu udah nyatet, yang kedua masih manual gitu. Aku tuh nyatet CV tapi gue masih nyatet pakai buku gitu. Kayak dicatat-catat aja, ini ada bukunya satu buku gede, atau masih yang buku akuntansi teman-teman. Itu udah luar biasa. Terus ada yang masih pakai Excel dan lain-lain. Dari situ gimana ya biar bisa lebih gampang gitu. Oh, ternyata di Indonesia banyak banget orang pakai WhatsApp ya teman-teman. Jadi dari situlah mulai coba kita integrasiin nih pencatatan keuangannya, bikin laporannya pakai WhatsApp. Sampai 2021 ini masih terus jalan dan kita masih terus berusaha untuk helping people gitu ya, untuk ayolah mungkin concern kita kan di keuangan ya, di sisi administrasi, yuk lebih tertib yuk. Kalau teman-teman lebih tertib juga, ini udah kita bantu mudah dengan digitalnya, siapa tahu usahanya bisa jadi lebih optimal di situ. Nah, kalau tentang saya sendiri ini diminta Mas Indra untuk sedikit narsis di sini. Jadi nama saya Fitri Hardianti teman-teman. Jadi sekarang sih lagi bantu bareng di Amiga sama teman-teman dengan servisnya, juga dengan produk-produk kita. Karena di area sekarang mungkin kurang greget ya kalau kita nggak punya, kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Kayak teknologi mau datang kan sebenarnya positif negatifnya ada ya teman-teman. Tapi kalau kita terus ngeluh dengan sisi negatifnya, kayaknya energi kita akan terkuras dengan sia-sia gitu. Jadi ada teknologi sekarang di area sekarang yang udah benar-benar banyak yang canggih, banyak banget teknologi baru, kita coba manfaatin itu untuk bisa ngasih impact atau manfaat buat user kita, atau buat lingkungan kita, atau buat siapapun. Nah, mungkin kalau sekarang sebenarnya ada 4 hal yang sedikit ya, mungkin hanya 30 atau 20 menit aku mau coba sharing. Yang pertama, memang kenapa sih kita harus move to digital gitu, why kita harus digital gitu. Itu hanya sekilas aja. Lalu biasanya ada yang kedua, permasalahan apa aja sih yang biasanya dihadapi oleh bisnis. Lalu ada penting nggak sih emang laporan keuangan gitu, atau laporan misalnya, kalau misalnya tim Jarivis, laporan tim lapangan, laporan orang sales, laporan orang teknisinya, gimana sih biar itu lebih efektif gitu. Lalu yang keempat, sebenarnya support yang dibutuhin itu apa gitu. Mungkin kalau aku akan bahas dari sisi keuangan nih ya, nanti untuk support yang dibutuhkan oleh bisnis dari sisi teman-teman di sini mungkin ada yang kerja atau malah punya startup sendiri nih, di yang mana memang banyak banget orang lapangan yang turun. Nah, itu nanti kita harus dengerin nih sharing dari Mas Gatot. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya, why kita harus digital? Teman-teman nggak usah jauh-jauh deh. Aku mau nyontohin kondisi sekarang di post COVID-19, teman-teman. Di kondisi sekarang yang memang pandemi itu benar-benar nggak ada yang, kita nggak merencanakan kan, maksudnya seluruh dunia itu tidak berencana bahwa, hai guys, kita akan
kita akan mengalami ada satu virus, ada satu pandemi yang akan datang ya gitu di akhir 2019 dan 2020 gitu. Itu sama sekali nggak terencanakan dan itu tiba atau datang secara tiba-tiba, teman-teman. Sekarang kebayang nggak sih kalau misalnya semuanya masih dilakukan secara manual? Kebayang nggak sih saat sekarang misalnya orang kerja harus WFH atau ada tim yang memang harus kerja di lapangan gitu, terus semuanya masih manual dan kita enggan untuk move to digital. Bisa kebayang berapa banyak bisnis yang memang malah jadi nggak bisa bertahan di kondisi sekarang, teman-teman, karena mungkin terhubung oleh pikirannya ya masih rata-rata kayak udah deh pasrah gitu, kondisinya kayak gini, aku ngeluhin dan lain-lain gitu. Padahal di post covid ini sebenarnya merupakan tantangan kayak challenge buat kita, teman-teman. Apakah kita akan stay dengan zona nyaman kita atau kita berani untuk move-nya apa yang paling kecil, oke kita berani move ke digital atau enggak gitu. Dimana contoh misalnya kita kerja WFA nih, kita nggak boleh ngumpul di kantor dulu ya, 2020 sempat benar-benar kayak semi lockdown gitu kan, orang di kantor hanya kantor-kantor yang memang tertentu yang boleh buka, terus orang kerja dari rumah atau orang kerja langsung ke lapangan aja. Itu kalau nggak pakai digital, bisa kebayang nggak sih? Kita harus ke kantor dulu ngambil catatan, terus kita nyatet dan lain-lain. Atau misalnya kalau sisi keuangan ya, Amiga, admin harus kerja di rumah, sedangkan orang-orang yang lain di rumah masing-masing, terus ada transaksi keuangan, dan nggak semua orang ngerti gitu, misalnya flow akuntansi, flow keuangan, gimana caranya bikin report, itu akan sangat menghambat larinya si perusahaan gitu. Jadi digital merupakan salah satu bagian menurut saya ya teman-teman yang memang sekarang ini sangat dibutuhkan. Nggak hanya mungkin untuk bisnis kita, nggak hanya untuk usaha kita atau untuk pekerjaan kita, tapi digital memang dibutuhkan untuk kita pribadi teman-teman. Sebagai kita orang pribadi gitu ya, yang memang di kondisi sekarang mau nggak mau, ya gue harus ngerti, harus bisa gitu. Harus tahu apa itu digital dan harus bisa pakainya, teknologi apa sih sekarang yang udah ada gitu. Hal kecilnya mungkin dulu nggak kebayang ya kayak sekolah di rumah nih, terus ibu-ibu yang harus ngerti gimana cara pakai Zoom dan cara pakai Google Meet, itu kalau nggak di itu luar biasa, dan itu adalah part of positifnya digital gitu ya. Kita tahu kalau nggak ada Zoom atau aplikasi lain ya yang untuk online untuk kita berbincang kayak gini online, bisa kebayang nggak sih orang kayak gimana? Atau misalnya ibu-ibu kayak udah aku mau males gitu, aku nggak mau dipakai ini, aku nggak bisa gitu, dan akhirnya itu tidak berjalan gitu. Itu lo nggak boleh gitu. Kondisi sekarang tuh kayak COVID itu kayak nge-trigger kita, sisi positifnya, untuk lebih adaptif, nge-trigger kita untuk lebih kayak kita merubah situasi itu kayaknya susah, tapi kita bisa merubah diri kita untuk bisa adaptasi dengan situasi yang sekarang. Itu sekilas ya kenapa mungkin digital. Nanti bisa sharing nih contoh-contoh kasusnya kalau teman-teman di sini mau curhat dan lain-lain. Sekarang karena background-nya Amiga ini keuangan ya teman-teman, karena background-nya Amiga ini mungkin sisi administrasi, maka aku akan lebih concern dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis gitu. Yang pertama apa? Yang pertama pasti pencatatan dilakukan di akhir bulan, kadang data hilang dan lain-lain. Ini juga yang masih pakai buku, yang masih pakai catatan atau Excel atau pakai aplikasi, tapi yang bisa pakai cuman orang akuntingnya doang gitu. Itu biasanya permasalahannya muncul. Lalu ada posting di akhir bulan, terus kadang harus pakai aplikasi baru. Yang which is itu aplikasinya biasanya diharuskan orang untuk ngerti keuangan, orang untuk ngerti akuntansi. Kadang orang yang nggak punya basic keuangan atau akuntansi ya dia kayak galau gitu aja, nggak bisa pakai, dan akhirnya itu tidak efektif. Lalu dan yang paling amazing adalah biasanya satu admin dengan multi pekerjaan. Nah, ini biasanya mungkin nggak cuma di Amiga. Keputus Mbak Fit. Halo?
Koneksinya di sepertinya. perusahaan, di banyak Ya, karena mungkin demi efektif. Halo, sekarang ada? ya, sudah normal. Silakan Oke lanjut, ya, Pak. aku ganti tadi sebelumnya aku pakai IndiHome. Nah, lagi gangguan kan. Nyatu aku nggak salah nyebut ya. Oke. Nah, Lanjut. oke, ini yang mau bahas aku laporan keuangan. Atau misalnya kalau misalnya dari sisi, sebenarnya kan cuma laporan keuangan ya. Laporan apapun, teman-teman, laporan sales lah, atau laporan kinerja KPI HR, laporan misalnya orang lapangan, dan lain-lain. Data itu amat sangat dibutuhin. Kenapa data itu dibutuhin? Karena buat perusahaan kan itu untuk jadi mengambil keputusan ya, kebijakan, kedepannya kita mau dibawa kemana gitu. Dan digital merupakan digitalisasi ya, itu salah satu hal yang bisa bantu kita untuk lebih mudah menarik data, untuk lebih mudah menganalisis data, untuk lebih mudah membuat kebijakan. Karena mungkin kebijakan yang baik salah satunya di samping kita inspect and adapt adalah datanya ada atau enggak. Sekarang kalau data masih manual, kebayang nggak sih kalau datanya hilang, atau lagi pergi terus kehujanan, atau tiba-tiba nggak disimpan di cloud, di laptop, tiba-tiba laptopnya error gitu, terus datanya udah nggak ada, aku simpennya di My Document gitu, tuh kebayang nggak sih? Pusingnya kayak gimana, padahal ada cloud dia sekarang yang udah bisa kita gunain. Nah, dari sisi keuangan sendiri udah jelas ya. Mungkin nggak cuma laporan keuangan, laporan apapun itu yang paling awal kalau sisi keuangan ya, kita akan tahu transaksi apapun itu. Yang kedua, cash on hand kita akan lebih tahu untuk analisis ke depannya. Yang ketiga, udah jelas nih, semakin rapihnya laporan kita, semakin mudah kita memproses hal-hal yang berkaitan dengan eksternal perusahaan. Mau itu funding, mau itu pinjaman, mau itu dan lain-lain, itu pasti dibutuhin laporan keuangan dan laporan apapun gitu teman-teman. Dan yang terakhir, dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan. Sekarang banyak kebijakan yang memang ternyata miss, salah satunya mungkin karena datanya nggak ada ya. Karena mungkin di area sekarang ya orang pada kerjanya bisa di mana-mana gitu. Orang kerja bisa work from anywhere lah, udah bukan work home lagi ya. Bisa di kafe, bisa dimanapun gitu. Sekarang gimana caranya tanpa digital mereka bisa terintegrasi gitu. Jadi kalau ada digital kan ya udahlah orang bisa ngumpet di mana aja, kita kumpulin dalam satu ruangan istilahnya, ya orang bisa akses juga dari manapun. Lalu sebenarnya yang dibutuhin apa sih gitu. Sekarang kita udah tahu masalahnya, terus kita udah kayak ya udah nih biar optimal memang digital yang ngebantu nih. Lalu apa sih yang bisa ngebantu gitu? Salah satu yang bisa ngebantu mungkin dari sisi Amiga ataupun Jarivis ya, kalau sedikit kita boleh sharing sedikit mungkin. Yang pertama kan sistemnya simpel dan mudah dipahami. Gimana caranya tuh ada aplikasi atau ada sistem apapun yang memang bisa ngebantu pergerakan sisi belakang layar kita gitu. Sisi belakang layar maksudnya sisi apa sih, Fit? Nggak cuma sisi teknologi nih ya, maksudnya kayak tim dev yang harus pakai teknologi yang canggih, tapi sisi supportnya, sisi orang sales, sisi orang teknis, sisi orang admin, sisi orang lapangan, yang mungkin kadang dipandang sebelah mata ya teman-teman. Itu mah kerjaan teknis, kayaknya nggak penting-penting amat deh gitu. Itu mah kerjaan teknis, udah deh yang penting kerjain, yang penting kerjaannya beres deh, nggak perlu ada dokumentasi dan lain-lain gitu. Meskipun ada, berarti yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin berarti satu sistem yang simpel dan mudah. Yang kedua yang jelas punya asisten pribadi ya, atau punya admin. Lo hire banyak orang buat controlling gitu. Opsinya kan ada dua nih. Kamu mau pakai teknologi untuk bikin semua kegiatan operasional perusahaan kamu lebih efektif, atau kamu harus hiring orang banyaknya tergantung kebutuhan. Kan kalau misalnya kita masih manual nih ya, variabel cost-nya udah jelas teman-teman. Makin banyak penjualan, pasti makin banyak orang yang dibutuhin nih buat controlling atau buat kerjain. Tapi dengan digital diharapkannya semakin kita misalnya dapat pendapatan lebih banyak, ya biaya yang dikeluarkan pun nggak terlalu tinggi gitu. Karena apa? Ya ada teknologi yang ngebantu kita gitu. Sekarang kalau misalnya kita nggak pakai digital, ini ada kasus. Jadi dulu itu kita
sempat ada project dengan salah satu IKM yang ada di Bandung, teman-teman. Dia kayak dia jual kayak apa ya namanya, canvasser lah, kayak ada BA brand ambassador atau SPG gitu ya, itu jalan ke jalan dan mereka nawarin produknya dan lain-lain. Sekarang kebayang nggak sih kalau itu masih dilakuin manual, kayak kertas gitu ditulis, terus oke, dicatat ya, ini hari ini aku closing ke sini, hari ini aku pergi ke A ke B, ke titik A ke titik B dan lain-lain. Itu kalau masih kayak gitu kayaknya dalam satu hari itu lebih capek bikin laporannya daripada dia bikin digitalnya gitu, daripada dia ngerjain atau jualannya. Tapi saat memang kemarin kita mudah, ini pakai aplikasi kita deh gitu. Jadi kamu udah nggak usah lagi nyatet-nyatet lah, udah nggak usah lagi bawa buku, nggak usah bawa kertas, kamu cukup bawa HP aja. Semuanya kamu transaksiin di situ gitu. Amiga sendiri memang pakai WhatsApp. Kemarin kita integrasi produk kita dengan WhatsApp, dan akhirnya itu lebih efektif. Jadi saat memang mereka kerja, reportnya itu bisa on time. Jadi nggak ada lagi harus lembur karena bikin report. Kan kebayang ya kalau zaman dulu mah badannya lembur, biaya lembur dari sisi perusahaan itu sangat tinggi karena orang alasannya report aku belum selesai, harus bikin report gitu. Tapi kalau misalnya dengan saat kita gunain teknologi yang itu bisa langsung on time saat itu juga gitu, itu kayaknya bisa lebih efektif deh, karena semuanya sudah terintegrasi, kamu tinggal input doang, tinggal ngecek doang, laporannya akan terintegrasi sendiri, nanti di akhir tinggal generate laporan doang buat dikirim. Itu yang memang salah satu contoh ya sedikit terkait digitalisasi, kenapa itu penting. Nah ini kita punya satu produk teman-teman namanya Okegan, dengan tagline kita Asisten Juragan Indonesia. Jadi kita bikin satu produk digitalisasi untuk membantu UMKM, di mana UMKM bisa bikin laporan keuangan itu cukup pakai WhatsApp gitu. Jadi kita nyediain buat admin, kita nyediain robot yang ngebantu teman-teman dalam melakukan pencatatan dari Amiga sendiri gitu. Detailnya mungkin nanti saat tanya-tanya biar lebih madep ngobrolnya, biar nggak ngobrol sendiri ya Mas Indra, kita diskusi aja nanti sama Mas Gatot lah. Betul. Nah, mungkin kalau dari aku mah cuma singkat itu aja sih teman-teman, kayak cuman Noel doang. Kenapa kita harus digital? Nah, nanti mungkin detailingnya kayak gimana kita bahas di diskusi nih. Kayaknya biar lebih menarik aja ya ngobrolnya gitu. Biar dua arah. Betul. Setuju. Iya. Baik. Thank you. Atur nuhun nih Mbak Fitri sharing-sharingnya. Ya memang betul yang dibilang Mbak Fitri tadi bahwa kita mau tidak mau dengan new normal ini mengikuti ya, mau nggak mau dari mulai kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan perkantoran dan lain sebagainya memang harus bertransformasi ke arah digital gitu ya, karena mau nggak mau segala aktivitas mengurangi untuk social distancing, akhirnya di remote segala aktivitasnya, contoh sekolahan aja gitu ya. Benar kata Mbak Fitri tadi, ibu-ibu yang tadinya belum mengenal teknologi Zoom, teknologi online, daring dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi melek teknologi gitu kan. Baik, kemudian dari Mas Gatot mungkin ada pandangan terkait tentang digitalisasi laporan. Jadi mungkin bukan hanya sekupnya digitalisasi laporan, tapi digitalisasi secara umum teknologi yang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang gitu. Monggo, silakan Mas. Oke, thank you Mas Indra. Halo Mbak Fitri, ketemu lagi Mbak. Iya, akhirnya kita berjumpa lagi di sini. Oke, coba bantu jawab pertanyaan dari Mas Indra terkait dengan digitalisasi gitu ya. Kadang di Indonesia ini kadang-kadang suka lucu ya menurut saya. Kadang-kadang tuh mereka udah banyak yang berada di zona nyaman bisa dibilang gitu ya. Terutama untuk yang udah rada senior lah gitu ya. Untuk udah berada di zona nyaman dengan ritme yang udah kayak gitu, udah tuh itu mau dipakein aplikasi ataupun berubah jadi digital pasti rada susah. Transformnya itu rada susah gitu ya. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu, dari sisi perusahaan atau dari sisi pribadinya pun akan susah gitu kan buat mengadopt dengan kondisi yang sekarang begitu cepat banget gitu. Nah, kondisi yang kayak gitu kan jadi pertanyaan kan sebetulnya kan dari sisi perusahaan terutama.
berani gak sih kita pindah ke digital gitu kan, berani gak sih kita going digital gitu kan, contohnya kayak punyanya Amiga gitu kan, yang mungkin awalnya masih laporannya tadi nyatanya di buku jurnal yang panjang itu kan, yang Mbak Fit biasanya yang panjang gitu kan, satu gitu kan. Nah itu apakah berani udah move ke digital gitu kan, dengan teknologi yang sesimpel punyanya Amiga gitu kan, pakai by WhatsApp aja gitu kan, kalau misalkan untuk pencatatan keuangan gitu ya. Dan banyak case juga sebetulnya banyak mindsetnya gitu ya di teman-teman gitu kan yang punya usaha atau pelaku usaha itu, kesannya tuh kalau digitalisasi tuh kesannya tuh mahal dan ribet gitu ya. Dan padahal dengan tren yang sekarang ada ini, menurut saya itu digitalisasi itu murah gitu ya. Karena murahnya dalam artian dengan kita invest ke ke satu platform digital gitu kan, itu akan reduce cost di tempat lain sebetulnya. Bukannya menambahkan cost gitu kan ya, tapi itu bisa reduce cost di tempat lain. Contoh dengan kita invest sekian misalkan tadi yang ceritanya Mbak Fit, jadi nggak perlu lembur. Itu kan ngurangin cost lembur kan sebetulnya kan. Jadi nggak ada fee untuk lembur untuk untuk teman-teman lah, misalkan untuk yang grad report segala macam. Nah itu kan sebetulnya makin ke depan sebetulnya lebih menguntungkan sebetulnya kan kita invest digitalisasi tadi. Jadi udah nggak ada kesan mahal gitu ya. Dan juga karena tadi balik lagi, karena COVID ini tadi sempat nyinggung juga, tempatnya Mbak Fit tadi sempat nyinggung yang pandemik ini gitu ya. Ini secara nggak langsung memang ini ya Mbak Fit, kita dipaksa gitu ya bertransformasi mulai dari segala aspek bidang gitu ya, mau yang dari pendidikan, mau yang dari pekerjaan gitu kan, apapun lah itu semuanya berimpact gitu karena affected lah gara-gara COVID ini gitu. Pendidikan yang tadinya yang punya anak mesti nganterin dulu gitu kan ke sekolah, baru bapak ibunya kerja gitu kan, sekarang ya bapaknya kerja di rumah, anaknya kerja di sekolah di sebelahnya gitu kan, sambil Zoom meeting juga. Nah kayak gitu-gitu itu merubah gitu kan, dan mau nggak mau dengan kondisi keterpaksaan itu akhirnya kita semua going digital dari segala sektor gitu kan, even dari pendidikan tadi, dari kita kerja yang kemarin kita full semuanya WFH di rumah tahun lalu gitu kan. Gimana caranya tetap harus survive dengan kondisi yang kayak gini, dengan quote and quote yang dipaksa untuk digitalisasi tadi, gitu Mas Indra. Ya, baik. Thank you Mas Gatot. Berarti kita semua memang mau nggak mau dalam artian dipaksa dengan kondisi dan keadaan gitu ya, harus mengikuti dan menyesuaikan. Baik. Ini ada beberapa titipan pertanyaan ya dari para peserta yang sudah mendaftar di kita. Oke, baik, mungkin just info peserta atau hadirin sekalian yang belum mendaftar secara online ya, bisa registrasi dulu untuk kebutuhan pendataan pengiriman e-sertifikat kita ya. Nanti akan ada e-sertifikat dikirim ke masing-masing. Mungkin pendaftaran linknya di chat sudah ada ya, sudah tertera. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Desita ya. Pertanyaannya, apakah digitalisasi secara efektif meningkatkan nilai, peluang dan pendapatan bisnis Anda? Itu ya, mungkin dari Mbak Fitri dulu, silakan. Iya, itu bisa dibilang cukup signifikan ya dengan digitalisasi, teman-teman. Pendapatan bisnis bisa jadi lebih naik ya. Aku bilangnya mungkin jadi lebih produktif ya. Saat orang lebih produktif, saat orang lebih nyaman, sebenarnya orang akan lebih produktif. Saat orang produktif ya kita dari sisi income atau pendapatan juga bisa lebih sehat gitu. Jadi kalau sisi digital mungkin kalau contohnya di Amiga gini ya. Saat kita gunain tools aplikasi untuk sisi keuangan atau laporan keuangan atau accounting lah, let's say, itu bisa mangkas pekerjaan kurang lebih 2 atau 3 jam gitu dibanding misalnya orang yang masih ngerjain pakai Excel gitu. Tapi kadang di satu sisi mungkin kita tetap butuh Excel ya, kita butuh Excel gitu. Tapi si dokumen Excel itu gimana caranya ya improve juga cara pakainya, karena memang Excel canggih juga ya sebenarnya. Kita bisa juga bikin laporan pakai Excel tapi gunainnya asal tepat aja gitu. Kita belajar, kita benar-benar pelajarin, oh ternyata itu bisa gitu.
Lalu digital apalagi sih memang yang sangat ngaruh banget ya ke kita gitu. Sekarang penggunaan sebenarnya Amiga sendiri udah work from home nggak cuma dari COVID gitu. Jadi dari dulu, dari pertama kita berdiri 2019, even dari sebelum ada PT 2015 aku udah jalan sama teman, itu memang remote team semua gitu. Jadi kita benar-benar manfaatin Zoom, kita manfaatin atau Google Meet kita manfaatin. Terus apa namanya, grup itu di WhatsApp juga kita manfaatin gitu, atau kita mau ke Telegram, kita sinkronin Telegram dengan Trello kita sinkronin ada Slack dengan misalnya aplikasi yang lain. Itu salah satu bagian kecil sebenarnya dari kalau kita bicarain startup ya, yang bisa ngebantu kita gitu. Kalau dari usaha mungkin kebayang nggak sih sekarang kalau misalnya teman-teman sini buka tempat makan, terus COVID kayak gini orang nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat. Kalau teman-teman nggak berinovasi, oh berarti aku harus daftarin aku ke e-commerce kayak misalnya Gojek, Grab atau Shopee Food dan lain-lain, itu kayaknya agak sulit gitu bertahan. Tapi buat teman-teman yang bisa adaptasi, oh gue mau digital nih, jalan, hajar. Itu sih kalau dari aku, Mas Gatot. Dari Mas Gatot, gimana nih pendapatnya? Tadi terkait dengan peningkatan itu ya setelah setelah apply digital gitu ya Mas Indra ya tadi ya. Betul. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih dengan kita menerapkan gitu ya atau mengapply teknologi digitalisasi itu harusnya dan memang harapannya gitu ya, dengan itu harusnya itu pasti terus meningkat gitu ya, walaupun misal nggak dari sisi pendapatan tapi dari sisi produktivitas gitu. Jadi contohnya yang tadinya mungkin gitu ya, kalau kita ngomongin misal kebetulan dari Vis kan memang fokusnya untuk tim lapangan ya. Kalau misalkan ada tim sales lapangan atau tim surveyor lapangan atau tim kolektor lapangan gitu ya, itu mereka yang biasanya dikasih assignment sehari itu misalkan cuma bisa 3 gitu ya atau 5, karena kita nggak tahu nih, karena mereka masih manual, laporannya itu di WhatsApp, Pak saya cuma dapat 2 hari ini karena macet jalanannya, karena begini. Padahal kita nggak tahu mereka posisinya beneran nggak sih keliling kan gitu kan. Kalau kita ngomongin orang lapangan, apakah mereka beneran jalan jam 8 itu harusnya udah masuk, udah mulai jalan, apakah beneran jalan atau masih di rumah, apakah makan siang dia pulang ke rumah terus tidur, nggak ada yang ngerti gitu kan ya. Nah harapannya dengan ada digitalisasi ini semua jadi transparan sebetulnya. Semua jadi transparan dari sisi dari sisi orang lapangannya, dari sisi orang kantor juga sama-sama tahu, jadi sama-sama enak gitu. Jadi contohnya kalau misalkan kita di tim sales, tim surveyor, tim collection gitu ya, mereka akan di-assign tuh sehari 5 itu beneran tahu tuh orang kantor, bener nggak sih mereka bisa visit ke 5 tempat, bener nggak sih mereka bisa keliling ke 5 tempat, kalau enggak tuh kenapa, atau mereka stay-nya di mana yang lama gitu, karena kan ada teknologi monitoring ya sekarang, ada monitoring dan geolocation. Jadi secara produktivitas itu harusnya itu akan lebih meningkat. Dan kita juga pernah coba ngadain survei sedikit gitu ya Mbak Fit sama beberapa customer kita, itu so far dengan kita bantu gitu ya, produktivitasnya mereka increase 60% Mbak Fit. Mantap. Jadi karena yang tadinya masih manual kan ya, terus pindah ke digital, jadi orang kantor pun bisa ikut kontrol sebetulnya. Oh ini yang ini si Gatot udah nih, si Mas Indra udah nih, tambahin assignment. Yang tadinya mungkin sehari cuma bisa 3 atau 5, sekarang bisa 7 atau 8. Itu kan produktivitasnya kan growth kan berarti kan. Betul. Otomatis ketika itu growth, kalau dari sisi sales, balik lagi impact-nya akan ke number, revenue gitu kan. Kalau dari sisi surveyor, makin banyak orang yang disurvey. Dari sisi merchant acquisition misalkan, akan makin banyak merchant yang di-acquiring. Lebih ke situ. Kurang lebih gitu Mas Indra. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa banyak manfaatnya, bukan banyak lagi sih sepertinya, banyak sekali gitu manfaatnya. Kita transformasi dari manual ke digital seperti yang di Mbak Fitri sampaikan di slide-nya tadi, bahwa ketika kita laporan keuangannya rapi, tersusun secara baik dan digital, akan mudah untuk mendapatkan investor dari bisnis kita, dan tentu bisa juga orang trust gitu ya dengan bisnis kita. Oh udah digitalisasi, nggak manual lagi. Kalau dari sisi Mas Gatot, bahwa teman-teman lapangan gitu ya bisa ditingkatkan productivity-nya atau produktivitasnya ketika melaksanakan tugas di lapangan.
Jadi itu Mbak Desita ya, bahwa bukan lebih banyak lagi tadi saya bilang, sangat banyak manfaat dan peluangnya ketika fungsi-fungsi manual ditransformasikan ke fungsi-fungsi digital. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Lutfi. Mbak Fitri cerita dong gitu ya, kendala utama UKM yang masih susah untuk ke transformasi ke digital. Itu apa aja Mbak kira-kira Mbak? Kendala UKM atau IKM ya buat transformasi ke digital. Yang pertama adalah sisi insecure gitu lah, kayak untuk bisa move ke, ya itu bahasa anak sekarang kan, gue insecure gitu, kayak gue introvert gitu, tapi introvert dalam artian mungkin lebih ke itu satu ya, kayak ketakutan untuk satu hal yang baru gitu loh. Kayak banyak banget lah, mungkin itu nggak cuma IKM ya, beberapa mindset mungkin teman-teman kita di Indonesia masih kayak gitu, masih kayak untuk bisa ninggalin zona nyaman tuh sulitnya tinggi banget. Maka yang makalah itu yang penting lagi adalah edukasi. Itu yang paling itu yang mungkin yang jadi utamanya ya menurut Fitri ya, Mas Indra atau Mas Lutfi. Edukasi buat UMKM. Edukasi apa? Edukasi untuk bisa dia lebih terbuka gitu kan. Mungkin ada istilah tak kenal maka kata sayang ya. Itu nggak cuman kayak orang doang gitu, tapi untuk hal-hal yang baru, untuk ngejelasin bahwa ini ada hal yang baru yang bisa kamu pakai. Harus dijelasin juga why-nya seperti apa. Karena berdasarkan kemarin pengalaman kita ya, khususnya buat yang IKM. Maksudnya kalau untuk perusahaan startup, mereka udah pasti lah itu nggak tahu digital ya. Tapi untuk yang kecil-kecil nih, UMKM dan IKM, terutama yang di daerah teman-teman, terutama yang memang dia, maaf dia kayak menengah ke bawah gitu kan ya, jadi kayak mereka banyak ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuan itu mereka jadi lebih defensif. Karena ketidaktahuan itu mereka jadi takut untuk mencoba gitu. Tapi setelah kita edukasi, kita bikin misalnya workshop, kita in touch lebih ke orangnya lebih enak, itu lebih mereka lebih oh iya ya gitu. Oh iya, aku mau coba gitu. Satu. Yang kedua udah jelas teknologi yang digunainnya, mungkin kalau sisi developer UX-nya tuh enak dipakai gitu. UI-nya tampilannya enak, UX-nya orang bisa mudah menggunakannya. Itu yang juga jadi trigger ya. Jadi kadang ada aku mau download tapi berat banget nih si aplikasinya. Nah, itu juga PR. Jadi sempat ada beberapa masalah kayak orang ya dari sisi developer mungkin itu ya saat dapat feedback dan lain-lain, tahu pasar maunya apa, itu yang bisa kita lakuin. Tapi kalau buat IKM yang paling tinggi adalah di edukasi. Itu satu. Karena dari edukasi ini kita bisa membuat mereka kayak willing to pay-nya tuh tinggi gitu. Karena kan UMKM problemnya gitu ya teman-teman. Kadang dia ada sih, tapi budgetnya untuk itu nggak ada gitu. Kalau gratis aku mau pakai, tapi kalau berbayar aku akan mikir lagi gitu. Mungkin itu terjadi karena memang value-nya belum dapat aja. Kita belum bisa ngegali itu biar dia bisa bayar kayak gimana. Itu sih Mas Lutfi kalau UMKM. Aku lebih menyoroti sisi edukasinya ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah. Kayaknya pemerintah sekarang udah banyak banget bikin program ya, sama korporat-korporat buat naikin vibes-nya UMKM gitu, biar lebih bisa maju bareng. Ya. Thank you. Kita tahu sendiri bahwa setiap ada perubahan pasti ada satu resistensi gitu ya. Contoh itu saya ingat banget orang tua saya gitu ya, ketika pertama ada smartphone itu dibilang pusing lah makainya, ribet dan lain sebagainya. Akhirnya begitu dia nyoba gitu ya, kemudian feel-nya dapet dan akhirnya ya sampai sekarang malah jadi kesenangan gitu, kecanduan pakai smartphone buat nonton YouTube, nonton wayang dan lain sebagainya. Ya karena memang pasti di setiap perubahan itu ada resistensi ya. Tapi karena ya itu tadi bagaimana betul kata Mbak Fitri tadi, edukasi dan literasi itu diperlukan sekali ya. Diperlukan sekali. Dari Mas Gatot ada tanggapan mungkin? Menarik sih, tadi sempat Mbak Fitri kan saya juga sempat mention yang terkait dengan zona nyaman ya Mbak ya. Zona nyaman mungkin karena terlalu banyak zona nyaman dan terlalu banyak zona nyaman di sektor-sektor itu, kita jadi growth digitalnya tuh agak lambat ya Mbak, nggak kayak negara-negara yang lain. Mungkin bisa kayak gitu ya Mbak ya, disimpulkan ya Mbak berarti ya Mbak ya? Bisa.
Oke. Soalnya kan sebetulnya kan kita secara demografi itu kan kita sangat diuntungkan kan tahun-tahun ini kan, karena lagi banyak yang golden age lah, lagi banyak yang masa-masa produktif gitu kan ya. Tapi kalau kita ngaca gitu kan ya, kita ngelihat ke Singapura, ke Jepang, Korea gitu kan, India apalagi gitu kan, China, US yang ditanya gitu, kita masih agak ke belakang nih gitu kan ya. Mungkin karena masih banyak orang yang nggak mau ninggalin zona nyaman itu dan bertransform gitu ya, gitu ya Mbak ya. Betul. Makanya mungkin kalau hemat aku ini Mas, menurut pendapat aku, di Indonesia sekarang udah sebenarnya digital itu udah keren banget ya, digital inovasi. Tapi ada satu step yang lupa sebenarnya yang dilakuin gitu. Sebelum kita mau move ke digital harus kayak gimana sih? Nah, mindset-nya, agile-nya gitu. Mungkin kalau aku akan nyoroti sisi agility ya, sisi agile-nya. Agile mindset-nya udah ada belum sih? Orang tuh makanya pentingnya awareness ya. Jadi kayak kalau mindset-nya udah enak, udah kebuka, oke, ini harus kayak gini, ternyata bener. Baru tuh bisa, oke, aku pakai digital karena aku tahu bahwa aku memang harus berubah gitu. Aku memang harus pakai ini, aku harus belajar pakai teknologi. Aku harus keluar dari mungkin mindset juga lain banget sama kinerja ya. Karena mungkin kalau tim lapangan ada beberapa yang memang dia nggak mau pakai aplikasi digital karena dia nggak mau ketahuan. Mungkin teman di sini yang punya pengalaman gitu. Tapi saat memang mindset-nya terbuka bahwa lu pakai digital tuh bukan berarti kita mau ngawasin kamu gitu. Ini tuh jadi dari penyampaian ya. Kita pakai misalnya aplikasi Jarivis itu buat ngebantu kerjaan kamu. Biar kamu lebih gampang nge-report nih. Kamu bisa menghindari tingkat suudon dari atasan tuh kalau kamu ya open aja, lu openis aja, lu update semuanya di situ, lu kelihatan terbuka gitu. Saat kamu terbuka dan semuanya memang terlihat, kamu lebih nyaman kan, maksudnya itu juga akan men-trigger orang untuk jadi better person menurut aku ya. Akan jadi dia akan jadi lebih baik, ini lebih jujur dan lebih amanah dengan teknologi. Jadi salah satu manfaat teknologi menurut aku pribadi ya Kang ya, dia ngebantu kita untuk benar-benar lebih baik dari sisi lu udah nggak bisa curang lagi sekarang gitu. Jadi kita nggak boleh curang lagi karena memang ada teknologi ini. Itu yang lebih ngurangin dosa ya Mbak Fit. Ngurangin dosa ya. Ya Tuhan. Enggak sih ya. Kalau ke pribadi dosa, tapi kalau ke orang ya lu jangan zalim ke orang. Misalnya zalim ke orang itu kan entah merugikan perusahaan, entah merugikan betul. Kan kadang kalau dulu mungkin pengalaman ya Mas Gatot. Waktu masih manual dulu mungkin banyak perusahaan yang curhat kayak jadinya kayak ada satu orang yang dia ngeklaim kerjaan dia pada di kerjaan orang lain. Ada satu orang yang ngerasa, kok dia tuh gak produktif sih gitu, kok dia gak kerjanya sedikit. Padahal mah badan tuh udah kerja ya, cuman diklaim sama satu orang. Itu kalau masih manual peluang-peluang yang bikin orang HR sakit kepala tuh tinggi banget teman-teman. Beli. Betul. Kebayang. Iya. Baik, oke. Ada titipan pertanyaan lagi nih dari Mas Riki. Ini software apa ya yang cocok digunakan untuk bisnis di bidang kuliner? Gitu, untuk membuat laporan keuangannya di bidang kuliner. Silakan. Oke, di bidang kuliner pakai Okegar atau Afin bisa Mas? Kalau sambil jualan ya. Satu hal yang harus ini sih aku mau nge-concernin ya entah ini. Sebenarnya aplikasi apapun yang digunain ini Mas Riki mau pakai apps apapun, mau sistem apapun. Tapi kalau nanya ke aku pasti akan bilang Mas Riki bisa pakai Afin atau Okegar atau pakai Amiga gitu sistemnya. Tapi kalau misalnya secara kita mau sharing, mau pakai sistem apapun, tapi Mas Riki sendiri harus tahu bahwa orang yang gunainnya itu udah benar-benar in sama usaha kita. Gitu. Kayak dari sisi kolaborasinya udah enak, komunikasinya udah enak antar tim. Jangan sampai nanti gara-gara pemilihan software malah jadi ribut. Si A pengennya pakai software merek B, si B pengennya pakai software merek C gitu, si X pengen apa gitu. Jadinya malah ribut, malah jadi nggak mau gitu. Tapi yang lebih penting adalah oke, kita bentuk tim udah sepakat dan lain-lain, kita cari plus minusnya apa, yaitu dipakai. Karena menurut aku setiap usaha punya unik sendiri. Setiap kuliner pun punya unik sendiri gitu. Tinggal nyari ada aplikasi enggak atau ada sistem enggak yang bisa dia in banget nih sama aplikasi kita gitu.
Kalau untuk Iya. pencatatan mungkin bisa pakai produk kita, Mas. Silahkan tuh langsung. Cocok banget tuh pakai buat nyatet Iya. duit tuh pakai. Kita lagi coba integrasiin buat POS sebenarnya, cuman mungkin baru ada di tahun depan lah. Tahun depan, untuk beberapa transaksi kita bisa adjustment untuk bisa pakai WhatsApp doang. Ya tinggal ngobrol aja nanti ya sama timnya Amiga. Gitu. Mantap. Iya, iya. Nah, kemudian ini pertanyaan nih dari saya nih. Apa sih urgensinya ya kita harus atau segera ya istilahnya bertransformasi ke digitalisasi? Mungkin buat Mas Gatot dulu. Oke, urgensitasnya ya. Iya. Kalau menurut saya urgensitasnya, apalagi dengan kondisi kayak gini gitu ya, itu harus as soon as possible lah ya bisa dibilang. Karena kalau enggak kita ini ketinggalan gitu. Contoh kita tuh nggak pernah, kalau kita nggak ada added value gitu ya, nggak ada added value dari perusahaan kita masing-masing gitu, kita tuh nggak bisa rise above the crowd lah, bisa dibilang seperti itu. Contoh perusahaan contoh kita ngambil perusahaan fintech misalkan, atau perusahaan multi finance atau apapun lah gitu ya, atau UKM yang lain, banyak gitu kan sekarang yang jualan baju banyak nggak? Banyak banget gitu kan. Mau lihat di Shopee, mau di Tokopedia, mau di Instagram pun banyak gitu kan. Nah, tapi gimana caranya orang bisa ngelihat ke kita supaya orang bakal belinya ke kita gitu kan. Nah, itu kan kita harus dari sekerumunan orang yang banyak itu, dari crowd yang banyak itu, kita harus muncul kan, harus rise gitu di satu titik lebih tinggi daripada mereka semua ini gitu kan. Nah, salah satu untuk rise above the crowd-nya itu, kita harus punya added value. Kita harus punya nilai tambah atau nilai jual lebih, services lah ya, yang kita kasih ke customer kita. Contoh kalau misalkan perusahaan services, misalkan ada cerita perusahaan cleaning service gitu ya, misalkan awalnya tadinya mereka masih nyatetnya kalau misal kita ke toilet mall atau ke kantor-kantor kan suka ada tuh yang Mbak di pinggir belakang pintu yang di checklist toilet ini oke. Kantornya kan nggak tahu Mbak hari itu bener bersih atau enggak gitu kan ya. Benar. Nah dengan adanya teknologi, misal balik lagi ya kalau boleh jualan dikit pakai Jellyfish misalkan gitu ya, dipakai sama teman-teman cleaning service, itu langsung foto jebret statusnya bersih gitu kan, before afternya di foto, submit, orang kantor langsung tahu, bisa langsung dibikinin report, bisa langsung dikasih reportnya ke building management. Itu kan building management, gila ya, ini hari ini loh, ini jam 9 tadi, sekarang jam setengah 10 udah dapat reportnya gitu kan. Secepat itu gitu kan dengan digital transformation tadi. Jadi kalau ditanya urgensitasnya, kita kalau memang kita mau jadi salah satu yang rise above the crowd tadi, yang memang keluar dari kerumunan, yang muncul gitu, yang lebih tinggi dari kerumunan itu, supaya orang lihat dan orang itu ngambil, ya kita harus punya added value. Dan itu salah satunya poinnya adalah dibantu dengan implementasi digital teknologi tadi, Mas Indra.